Oh ya Pak, sorry Pak, terlambat. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Malam, selamat Dok. sore. Bentar, kita lagi akan Sorry ya terlambat, sorry. ya. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua, Sobat Jiwa KPSI yang saya hormati. Senang sekali kita jumpa lagi dalam kegiatan webinar KPSI kali ini. Kenapa tuh? Dengan tema Apanya nggak nyala? Touchscreen? gangguan tidur, Apaan sih pintu touchscreen kok masuk ada touchscreen segala? gangguan jiwa. Mau dibawa kemana? Sampai mana? Dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Uci atau Dr. Azimatul Karimah. Biasanya saya menjadi narasumber, tetapi kali ini diminta oleh KPSI sebagai moderator. Baik teman-teman semua, kita akan perkenalkan dulu nih, Dr. Uci adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran UNAIR, program pendidikan dokter spesialisnya juga dari UNAIR, menjadi konsultan psikiatri Kolegium Psikiatri tahun 2014, terus sudah menjadi juga dosen PPDS Psikiatri UNAIR, Fellow Indonesian Society of Community Medicine atau Badan Kerjasama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Pencegahan, Ilmu Kedokteran Komunitas, dan juga pembina Simpul Surabaya dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Selamat sore, Dr. Uci. Kita menyapa dulu dan Selamat sore, Mas Anto. Terima kasih Dok atas kesediaannya bisa berkolaborasi dengan KPSI kali ini. Gimana Dok kabarnya? Unmute Dok. Oh, masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Anto. Alhamdulillah kabar baik. Warahmatullahi wabarakatuh, sore. Ya, tema kali ini Dok, tema kali ini kita mengambil judul gangguan tidur itu pintu masuk gangguan jiwa. Apakah itu benar teman-teman? Jadi kita akan mengupas dan mengurai lebih lanjut tentang bagaimana gangguan tidur itu bisa ditandai sebagai apa ya, sebuah gangguan jiwa itu muncul atau apapun itu. Nanti kita coba simak penjelasan dari Dr. Uci, karena di komunitas, di teman-teman banyak yang menyampaikan bahwa oh saya banyak mengalami gangguan tidur. Terus ketika kita sharing link Zoom webinar kali ini, banyak teman-teman yang merasa relate dengan topik hari ini. Dan saya juga sudah sempat browsing dan mencari sedikit tentang gangguan tidur itu. Kemarin saya menemukan Dok, sebuah jurnal dari Hombali et al. Studinya di Cina nih, mengungkap bahwa dari 400 pasien itu, pasien psikiatri, 163-nya itu mengalami gangguan tidur, jadi hampir 40%. Apakah demikian? Mengapa hal itu terjadi dan apa dan bagaimana semua itu? Apakah benar-benar terkait dengan tidur? Tanpa berpanjang lebar, setelah ini kita akan oper ke Dr. Uci, namun saya akan menyampaikan susunan acaranya juga. Jadi nanti ada paparan dari Dr. Uci. Ketika Dr. Uci menyampaikan pemaparannya, silahkan teman-teman untuk
mengajukan pertanyaan di chat, di kolom chat. Jadi nanti bisa saya sampaikan setelah Dokter Uci menyelesaikan paparannya. Dan juga setelah itu nanti kita akan tanya jawab dan demikian saja, santai saja teman-teman karena kita punya waktu 1,5 jam. Insya Allah cukup. Ya, Dokter Uci, saya serahkan sepenuhnya kepada Dokter Uci. Terima kasih. Silakan dok. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi hadirin wabarakatuh. Sore. webinar KPSI yang sudah kesekian kalinya ya. Saya merasa senang sekali akhirnya saya bisa terlibat dalam webinar ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang sudah meminta saya untuk bisa hadir di sini. Ada Mas Anto, ada Mas Kiki ya. Kemarin yang membantu mengatur, mengorganisasi kegiatan ini. Sebelum saya mulai, mohon izin saya persiapkan dulu slide saya. Bapak Ibu, boleh saya tahu Bapak Ibu sekarang ini posisi ada di Jakarta, Jawa, dan sekitarnya atau di mana saja, nggih? Silakan di chat, kolom chat ya teman-teman. Ya. Kolom chat ya Pak. Pak ya. Di kolom chat Pak. Oke, jadi supaya kita lebih efisien, kalau saya bertanya mungkin Bapak Ibu bisa merespon di kolom chat supaya nanti bisa kita baca bersama-sama ya. Baik, ada yang dari Jogja, Makassar, Masya Allah. Tersebar Blora, Jawa Tengah, alhamdulillah. Ya, Jakarta, Riau. Wah, bervariasi ya. Sepertinya dari timur sampai ke barat. Slide saya sudah tampak ya, Mas Anto? Ya, tampak dok, siap. Baik. Sip. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tidur-tiduran. Kita 2 tahun, hampir 3 tahun ini kita dianggap sebagai kaum rebahan gitu ya. Apakah yang rebahan ini terus kemudian tidurnya enak? Ternyata tidak selalu ya. Jadi kita akan membahas bagaimana tidur atau sesuatu hal yang dianggap sepele ya. Selama ini mungkin orang-orang yang tidak merasakan problem tidur itu kan seolah-olah bau bantal aja udah langsung tertidur gitu ya. Tapi untuk orang-orang untuk orang tertentu justru tidur ini menjadi masalah yang sangat serius gitu ya. Dan itu akhirnya membawa mereka datang ke profesional untuk mendapatkan bantuan. Saya akan mengawali paparan saya dengan definisi. Sebetulnya tidur itu apa sih gitu? Apa ya? Jadi tentu lagi nih Bel ya. Pendengar setia kita kasih nih berikan lagi dari Vina. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidur adalah sebuah periode gitu ya. Periode itu artinya ada durasi waktu di mana kita dengan sengaja mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Pada saat tidur itu kesadaran kita sementara menurun. Ya, sementara menurun, kesadaran kita sementara menurun. Jadi kewaspadaan kita tidak berfungsi secara sementara. Kemudian ada beberapa fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh itu secara sebagian, secara parsial itu akan berhenti atau menurun. Misalnya denyut jantung menurun ya. Kemudian tekanan darah kita akan menurun. Kemudian gerak usus kita akan menurun Bapak Ibu pada saat kita tidur. Kontraksi otot akan menurun pada saat kita tidur. Dan pada durasi tertentu pada saat kita mulai terbangun, aktivitas-aktivitas organ itu akan pulih dan balik lagi seperti semula. Jadi penurunan aktivitas organ-organ itu sementara sepanjang kita tidur. Dan itu akan kembali pada saat kita terbangun kembali. Jadi ini definisi tidur. Nah, rata-rata kita manusia dewasa ya, kita bicara tentang orang dewasa,
Orang dewasa ini rata-rata membutuhkan 6-8 jam untuk tidur. Jadi 6-8 jam itu 1/4 sampai 1/3 dari 24 jam dari hidup kita satu hari itu kita habiskan untuk tidur. Kenapa kita tidak bisa menganggap ini sepele? Bayangkan kalau Bapak Ibu umurnya 30 tahun gitu ya. 30 tahun itu berarti 10 tahun dalam hidupnya Bapak Ibu itu dipakai untuk tidur. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu umurnya 45 tahun, bisa jadi mungkin 15 tahun dalam hidupnya Bapak Ibu itu dipakai untuk tidur. Gitu. Jadi kenapa kita tidak bisa menganggap itu sepele? Karena tidur ini mengambil bagian 1/3 dari umur kita. Gitu. 1/3 atau 1/4 dari umur kita. Dan 2/3-nya adalah kehidupan kita. Gitu. Jadi ternyata kita sebetulnya tidak bisa hidup kalau kita tidak tidur. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ya, apa sih yang membuat kita itu bisa bangun dan bisa tidur? Gitu. Nanti saya akan jelaskan secara organ tubuh ya, secara biologis bagaimana. Tapi yang jelas di kepala kita ini ada sebuah organ namanya hipotalamus, Bapak Ibu. Hipotalamus itu bentuknya kecil seperti kacang kedelai. Hipotalamus ini adalah organ yang memberi sinyal kita untuk mengantuk dan memberi sinyal kepada kita untuk terbangun kembali. Jadi ada irama bangun dan tidur. Nah, irama ini yang dinamakan irama sikardian. Seperti itu. Irama sikardian ini sebetulnya adalah sebuah irama hidup yang sebetulnya itu tidak otomatis berjalan, tapi irama sikardian ini ada peran dari bentukan orang tua kita. Gitu. Misal Bapak Ibu mungkin ingat dulu waktu kecil gitu ya. Waktu kecil, mungkin waktu balita ya, masih ingat pada saat Bapak Ibu diantar untuk tidur gitu ya. Kalau bahasa Jawanya dikeloni ya, ditemani tidur. Mungkin biasanya ibu kita ya, orang tua kita atau pengasuh kita, kalau kita mau tidur itu kan kita diajak ke tempat tidur, mungkin yang masih minum susu, terus kemudian pantat kita ditepuk-tepuk. Ya kan? Kalau ada ibu juga yang mengajak anaknya tidur kan, jadi mendesis gitu ya, memberikan sugesti supaya anak itu mengantuk sambil ditepuk-tepuk pantatnya, sambil ditepuk-tepuk punggungnya gitu ya, sambil diusap-usap kepalanya. Jadi proses kita mau tidur dan proses kita mau bangun ini Pak, adalah suaranya kurang Pak, suaranya terlalu kurang. Adalah sesuatu yang bisa jadi ada unsur bentukan dari keluarga kita, ada unsur bentukan dari orang tua kita. Begitu pula pada saat kita mau bangun, ada berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara orang tua kita membangunkan kita. Ya, ada yang dicium-cium, ada yang diusap-usap, diusuk-usuk kepalanya, gitu ya. Ada yang digosok-gosok punggungnya, ada yang diitik-itik telapak kakinya supaya bangun, gitu. Ada juga orang tua yang membangunkan anaknya dengan dipukul, gitu ya. Jadi banyak sekali variasi yang membuat kita itu terpengaruh dalam proses kita bangun dan tidur. Berikutnya, kita akan berhitung. Jadi ternyata kebutuhan tidur manusia ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat mungkin ada keponakan yang baru lahir ya, umurnya 0-6 bulan gitu ya, atau 1 tahun, rata-rata mereka menghabiskan hampir semua hidupnya sepanjang harinya untuk tidur. Mungkin bangun hanya untuk ganti popok, minum susu, pup ya, pipis, nanti setelah itu dia tidur lagi gitu. Itu adalah rata-rata kebutuhan bayi sekitar 16-18 jam dari 24. Ya. Kemudian untuk anak-anak prasekolah ya, TK. TK itu sekitar butuh 10-12 jam. Itu kenapa? Mungkin zaman kita dulu waktu TK kita disuruh tidur siang sama orang tua kita ya. Ayo pulang sekolah, bobok dulu, nggak boleh main gitu. Kalau sudah bobok siang baru boleh main sorenya, seperti itu. Karena memang kebutuhan tidur rata-ratanya masih cukup tinggi, 10-12 jam. Kemudian saat ini kita lihat anak-anak SD, SMP, SMA.
Ya. Itu kebutuhan tidurnya makin berkurang ya. Sehingga kita lihat SD, SMP, SMA sekarang sudah mulai full day ya. Rata-rata kebutuhan tidurnya 9 jam per hari. Mas Agus, tolong saya dikonfirmasi apa suara saya kurang jelas ya? Jelas sih kalau di saya, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk anak-anak sekolah umur 12 sampai 18 tahun rata-rata 9 jam per hari. Kemudian untuk usia dewasa seperti kita yang mungkin sudah kuliah ya 20 tahun ke atas ya. Rata-rata kebutuhan tidur 6 sampai 8 jam sehari. Jadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan rentang umur kebutuhan tidur itu sangat berbeda. Karena dengan rentang umur yang masih muda, anak-anak, tidur ini sebagian besar memang digunakan untuk otak kita berkembang. Untuk membangun instalasi saraf Bapak Ibu. Membangun koneksi-koneksi persarafan di otak kita gitu. Untuk dipersiapkan pada kondisi nanti kita sudah umur dewasa, koneksi itu sudah siap pakai. Gitu ya. Koneksinya sudah siap pakai. Dan siap untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih kompleks atau kehidupan yang lebih rumit. Selanjutnya kita akan bicara tentang problem tidur, gitu ya. Sebetulnya banyak sekali variasi permasalahan terkait dengan masalah tidur ini. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan Mas Anto ya. Sekitar 160 dari 400 sekian responden itu mengeluhkan adanya masalah tidur. Begitu pula itu yang sering saya hadapi di klinik. Itu juga yang sering saya hadapi di rumah sakit gitu. Ya. Keluhan yang membuat mereka datang kepada kami para petugas kesehatan adalah ketika mereka sudah beberapa hari tidak bisa tidur. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan ketika tidur kita mulai terganggu itu ternyata akan mengganggu keseimbangan kita, mengganggu keseimbangan kehidupan kita. Macam-macam problem gangguan tidur yang memang paling sering adalah insomnia ya Bapak Ibu. Ya, paling sering adalah insomnia. Itu adalah sulit memulai tidur. Sulit untuk menginisiasi. Jadi mungkin kita sudah berangkat nih, naik, berbaring di tempat tidur gitu ya. Sudah berdoa, sudah redupkan lampu ya, kita ganti lampu tidur. Sudah setel kipas angin, sudah setel AC gitu. Sejak kita berbaring mungkin jam 9 malam gitu ya, kita mungkin baru bisa tertidur jam 12 atau jam 1 malam. Ini namanya sulit memulai tidur Bapak Ibu. Sulit untuk menginisiasi tidur. Ini namanya sleep difficulty atau sleep initiating disorder. Jadi memulai tidurnya yang bermasalah. Ada juga jenis kesulitan tidur atau masalah tidur yang sulit mempertahankan tidur. Ya, dan ini sering terjadi dengan bangun terlalu dini. Jadi kita memulai tidur gampang. Sudah kita tidurkan, badan kita sudah merem gitu ya. Kemudian jam 1, jam 2 kita terbangun dan kita nggak bisa tidur lagi. Ada yang begitu. Ya. Ada yang merasa tidurnya panjang, tapi setelah bangun badannya masih pegel-pegel. Kayaknya masih capek, masih kurang ini gitu. Sehingga akhirnya ketika dia terbangun, dia pengen tidur lagi. Ya. Gitu. Jadi susah bangkit dari tidur karena merasa bahwa badan ini belum siap untuk diajak berkegiatan. Kemudian problem yang lain yang sering dilaporkan adalah problem mimpi pada saat tidur. Ya. Kalau mimpinya baik sih enak-enak aja ya, jadi nggak kepingin bangun gitu ya. Tapi kalau mimpinya itu mimpi buruk atau nightmare ya, itu justru membuat orang jadi takut untuk tidur. Nanti kalau aku tidur terus aku mimpi lagi terus gimana dok? Soalnya di mimpi itu saya selalu ketakutan. Dan permasalahan yang terkait dengan tidur atau insomnia ini akan memberikan dampak. Kita jadi capek, kita jadi mudah lelah. Ya, kemudian tentu saja jadi tidak bertenaga, sulit konsentrasi, kemudian secara emosional ya kita jadi mudah tersinggung, mudah marah ya, ada masalah sedikit saja kita langsung meledak gitu Bapak Ibu. Nah ini dampak dari kurang tidur. Tapi
Selain itu, ternyata kurang tidur ini juga memberikan dampak pada fisik. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dalam 1 bulan kualitas tidur kita tidak baik gitu ya. Wajah kita jadi kusut ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu yang concern dengan kecantikan, kantong mata di sininya hitam-hitam. Ya, warnanya jadi lebih gelap gitu ya. Kemudian keriput, terutama keriputnya di area mata gitu. Ada tanda-tanda penuaan yang lebih cepat. Ya. Kemudian wajahnya jadi begini. Ketarik ke bawah, ya. Karena capek, karena lelah, karena secara emosional kita tidak bahagia. Gitu. Jadi tampak tua. Kemudian perubahan fisik yang lain adalah memberikan dampak pada kesehatan fisik Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, ada jurnal yang mengatakan orang yang insomnia itu lebih beresiko untuk mengalami obesitas. Lebih beresiko untuk mengalami kegemukan. Karena biasanya kalau orang tidur, dia berusaha untuk tidur dengan mengenyangkan perutnya ya. Jadi makan. Bahasa Surabayanya itu nekus. Nekus itu apa ya nekus? Jadi kalau kita tengah malam, nggak bisa tidur, ya, tengah malam nggak bisa tidur, kita cari makanan. Kita mencari-cari makanan untuk membantu kita supaya lebih kenyang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita makan di tengah malam dan akhirnya itu menambah berat badan kita. Nah, perubahan psikis tadi sudah saya singgung di depan ya. Ada gangguan memori, ada gangguan konsentrasi, ya, orangnya jadi bingung. Kemudian kalau dia punya tugas-tugas akademis, dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini memang paling terasa bagi orang-orang yang menggunakan intelijensinya untuk bekerja ya, mungkin orang yang di kantor, mahasiswa ya, itu akan sangat terpengaruh sekali ketika dia mengalami insomnia. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat kita itu jadi susah tidur Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung ya, bahwa pola tidur kita ini bentukan dari keluarga kita, bentukan dari orang tua kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana situasi kamar tidur kita itu juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Ya. Ada TV di dalam kamar itu tidak disarankan Bapak Ibu. Nah ini, siapa yang ada TV di dalam kamarnya ya, kayak kamar hotel gitu ya. Ternyata meletakkan TV di dalam kamar itu tidak bagus untuk kondisi tidur kita. Karena dengan adanya cahaya TV, itu akan direspon oleh retina mata kita. Dan itu memberikan sinyal, ini belum waktunya tidur. Gitu. Jadi sebetulnya dengan meredupkan kamar atau mengganti lampu baja dan lampu tidur itu sangat membantu memberikan sinyal-sinyal pada otak kita untuk memberitahu, oh ini waktunya tidur, ayo kita bersiap-siap untuk tidur. Jadi pencahayaan di kamar ini akan membantu, akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Gitu. Kemudian suara-suara di sekitar kamar. Ini buat Bapak Ibu yang punya bayi ya, yang bayinya rewel, ya, itu juga bisa mempengaruhi kualitas tidur. Gitu. Kemudian ada juga ritual-ritual sebelum tidur yang sudah dibiasakan sejak kita kecil, ya. Kalau saya di rumah, kalau pengen tidur enak, saya ganti daster gitu ya. Daster yang saya beli di Jogja, yang saya beli 5 tahun yang lalu, sudah bolong-bolong, isis gitu ya, sejuk. Atau mungkin kalau bapak-bapak gitu ya, ganti sarung kesayangan, sarung yang mungkin 1 minggu 2 minggu nggak dicuci gitu ya. Atau ganti celana pendek, pakai kaos singlet gitu ya. Oh, rasanya itu adalah baju dinas kalau mau tidur gitu ya. Gitu. Jadi ada ritual-ritual yang mengingatkan kita pada ajaran keluarga kita. Kalau kita tidur itu seperti apa, itu akan sangat membantu kita. Dan kalau ada orang-orang tertentu yang kalau pakai baju lengkap nih, seperti kita nih sekarang ini malah nggak bisa tidur. Karena bisa jadi mungkin bajunya ketat, pakai ikat pinggang, pakai dasi ya, jadi nggak bisa tidur.
Jadi ritual sebelum tidur seperti gosok gigi juga, ada yang minum susu sebelum tidur, itu juga menjadi penyebab kadang kita tidak bisa tidur, ya. Karena kita tidak melakukan itu, akhirnya kita jadinya nggak bisa tidur. Kemudian pola makan. Nah ini, pola makan kita itu mempengaruhi kita untuk tidur. Jadi pada saat kita kekenyangan Bapak Ibu, sebetulnya secara biologis pada saat kita kenyang, aliran darah ke perut ini jadi lebih banyak. Jadi pada saat makanan itu masuk ke dalam perut kita, badan kita itu merespon untuk menyiapkan pencernaan kita, untuk mengolah makanan yang kita telan. Gitu. Akibatnya aliran darah ke kepala kita jadi berkurang, karena konsentrasinya semua ada di perut. Sehingga pada saat jam makan itu memang seringkali kita jadinya aliran darah di sini menurun ya, kita jadi lemot. Gitu. Kalau terlalu kekenyangan. Dan mungkin ada juga orang-orang yang setelah makan langsung bawaannya ngantuk gitu ya. Itu jam makan mempengaruhi tidur. Kemudian latar belakang pekerjaan kita. Latar belakang pekerjaan kita ini juga kadang mengganggu siklus tidur kita. Contohnya saya dokter, misalnya saya bekerja 3 shift sehari. Pada saat jam tidur saya bekerja, tentu saja saya berusaha menahan diri untuk tidak tidur, nggih. Sehingga akhirnya yang waktunya itu secara biologis itu jam tidur kita jadi tunda tidur kita. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mengharuskan dia terjaga pada tengah malam. Misalnya polisi, penjaga gerbang kereta api, perawat, ya, kemudian penjaga mercusuar, penjaga penerbangan, ya, kemudian pramugari. Itu juga adalah pekerjaan-pekerjaan yang memberikan resiko dia mengalami insomnia. Gitu. Kemudian perilaku pasangan tidur kita kadang juga bikin kita nggak bisa tidur, nggih Bapak Ibu. Kalau pasangan kita itu ngorok, ya, ngoroknya kayak gergaji gitu ya, ngrok, 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 ngrok gitu ya. Tentu saja itu menyulitkan kita untuk memulai tidur. Kemudian misalnya pasangan kita itu kalau tidur itu banyak bergerak. Atau kita tidur sama anak kita kalau misalnya tidur itu muter tidurnya. Pagi kepala di atas, besok pagi kepala sudah menggantung di tepi tempat tidur. Mungkin ada yang merasakan itu ya. Itu gerakan saat tidur, gerakan pasangan atau gerakan teman kita di satu bed itu juga membantu kualitas tidur, mempengaruhi kualitas tidur. Gitu. Kemudian perkiraan lama tidur dan kualitas tidur. Misal begini, besok pagi jam 3 saya harus sudah berangkat ke bandara. Itu membuat jadi tidur kita jadi tidak nyenyak juga ya. Karena flightnya jam 5 pagi, saya harus ke bandara jam 3 pagi. Itu juga akan membuat kualitas tidur kita terganggu. Faktor penyebab yang lain tentunya penyakit-penyakit dan obat-obatan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih detail lagi ya. Penyakit-penyakit dan obat-obatan. Contoh penyakit fisik yang membuat kita jadi susah tidur adalah kencing manis. Orang yang kencing manis itu pada tengah malam dia bisa terbangun 4-5 kali untuk ke kamar mandi Bapak Ibu. Ya, contoh yang lain adalah orang yang menderita gangguan prostat. Itu juga sering ke kamar mandi ya, akhirnya dia nggak bisa tidur. Pasien dengan asma atau bronkitis yang sesak, atau COVID ya, sesak juga nggak bisa tidur. Orang yang kejang, ada infeksi di kepala, infeksi otak, epilepsi juga sering mengalami bronkitis. Seperti itu. Kemudian ada beberapa obat-obatan yang mempengaruhi tidur ya. CTM ya, itu yang seringkali disalahgunakan untuk obat tidur ya. Begitu pula zat-zat narkoba atau nafsa yang kadang memang sering digunakan untuk membantu tidur. Permasalahan-permasalahan sehari-hari itu juga bisa membantu mengganggu kondisi tidur, gangguan jiwa. Nah, kita akan bicara satu persatu gangguan jiwa dan bagaimana karakter masalah tidurnya. Ya, ini inti dari pembicaraan kita sore ini. Nah, sebelum saya masuk ke gangguan jiwa, tadi saya sudah menyinggung di kepala kita. Ini kalau saya boleh gambarkan ya Bapak Ibu. Di atas
saya ini ada gambar kepala dan gambar otak. Ya, Bapak Ibu lihat ada area yang keriting ya, area yang keriting seperti otak sapi ya Bapak Ibu. Ya, itu adalah area nomor 3, cerebral cortex. Area yang keriting itu adalah area berpikir kita. Ya, tempatnya kita berpikir, tempatnya kita merenung, tempatnya kita menyelesaikan masalah, itu adalah area korteks, area yang keriting. Sedangkan yang nomor 2, area limbik. Area limbik ini adalah area emosi kita, Bapak Ibu. Ya, di area limbik inilah hipotalamus itu ada. Hipotalamus itu ada ditunjukkan di sebelahnya A di sini, Bapak Ibu. Ya, di sebelahnya A yang warnanya biru ini adalah hipotalamus. Di hipotalamus itulah pusat pengaturan siklus tidur kita. Gitu. Jadi dekat sekali dengan area emosi. Itu kenapa pada saat kita mengalami kesulitan tidur atau kualitas tidur kita terganggu, secara langsung, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi emosi kita. Nah, disitulah sebetulnya nanti kita akan berjuang bersama-sama ya untuk mengendalikan emosi pada saat kita tidak bisa tidur atau kualitas tidur kita terganggu. Begitu pula kalau kita lihat di sebelah hipokampus itu, hipotalamus itu ada hipokampus yang warnanya hijau. Ya, hipokampus ini tempat sentral memori kita, tempat penyimpanan memori kita ada di hipokampus. Jadi bisa kita lihat di sini bertetangga. Area pengaturan tidur bertetangga dengan area emosi, bertetangga dengan area memori. Gitu. Jadi bisa kita lihat koneksinya ya Bapak Ibu. Dan disitulah sebetulnya kalau misalnya kita mulai kesulitan tidur atau ada kualitas tidur yang terganggu, itu akan mengganggu tetangga-tetangganya. Seperti itu. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, problem tidur ini bisa jadi menjadi gejala dari sebuah gangguan jiwa. Tapi gangguan tidur ini juga bisa meningkatkan resiko untuk orang-orang yang sehat, gitu ya. Mungkin untuk keluarga-keluarga ODGJ ya, yang saat ini masih baik secara mental, masih sehat. Ketika kita mengalami kesulitan tidur beberapa hari, ini meningkatkan resiko kita untuk punya masalah kesehatan jiwa. Orang dengan gangguan tidur ini juga bisa memperlambat respon pengobatan. Karena pada saat otak kita beristirahat, itu sebetulnya optimalisasi pemulihan dari gangguan jiwa itu bekerja. Jadi pada saat Bapak Ibu tidur, itu sebetulnya pemulihan. Jadi bayangkan bahwa tidur itu seperti kita itu ngecas HP kita gitu. Tidur itu seperti ngecas badan kita. Tidur itu seperti ngecas otak kita. Gitu. Bisa jadi gangguan tidur juga disebabkan karena pengobatan yang tidak tepat, ya, atau narkoba atau zat-zat yang lain. Tapi bisa jadi gangguan tidur itu memicu relapse, ya. Ini misalnya untuk orang-orang dengan skizofrenia ya. Orang-orang dengan skizofrenia ketika dia mengalami tidur, kita mulai merasakan dia jadi lebih mudah marah, ya, gampang tersinggung sebelum halusinasinya datang. Sebelum wahamnya datang. Gitu. Nah, kita akan mengupas satu persatu. Ini adalah gangguan tidur problem tidur pada gangguan jiwa, kita mulai dari kecemasan. Ya. Selain gejala-gejala yang saya tunjukkan di atas ini, salah satu gejalanya adalah sulit memulai tidur. Jadi orang dengan kecemasan itu karakter problem tidurnya adalah dia sulit memulai tidur. Dia sudah bersiap-siap tidur, dia sudah melakukan ritual-ritual sebelum tidur, tapi dia tidak kunjung bisa memejamkan mata dan kemudian tertidur. Gitu. Itu khas untuk orang dengan kecemasan. Tapi juga disertai dengan gejala-gejala yang lain, gitu ya. Ada ketegangan otot, berpikir yang negatif tentang masa depan, jangan-jangan nanti saya cilaka, jangan-jangan nanti saya sakit, jangan-jangan nanti saya tertular COVID, jangan-jangan nanti keluarga saya masuk rumah sakit, jangan-jangan nanti ibu bapak saya mengalami komplikasi,
Jadi banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran. Disertai dengan keluhan-keluhan fisik. Berkeringat dingin, berdebar-debar, tangannya jadi berkeringat. Yang orang Jawa bilang katanya itu jantung lemah ya. Ya, tangan berkeringat yang orang awam mengatakan jantung lemah, sebetulnya kalau di kedokteran tidak ada istilah jantung lemah ya Bapak Ibu. Itu sebetulnya pertanda kecemasan. Kemudian disertai dengan mulut kering, diare, rasa tercekik, gitu ya. Gangguan kognitif, sulit konsentrasi, ya. Dan ini akan menyertai problem sulit memulai tidur. Khas untuk kecemasan. Begitu pula untuk gangguan panik atau serangan panik ya. Orang yang mengalami serangan panik atau gangguan panik, mereka bisa terjaga mendadak, disertai dengan berdebar-debar, kaget, dan seolah-olah dia mengalami serangan jantung. Gitu. Dan ini sesuatu yang traumatis untuk orang-orang dengan gangguan panik. Sehingga orang gangguan panik itu takut tidur. Nanti kalau saya tidur terus muncul begitu lagi gimana dokter? Jangan-jangan nanti saya bisa mati di dalam tidur saya. Gitu. Jadi saking dia takut untuk tidur, akhirnya dia tidak tidur. Disertai dengan gejala-gejala panik yang lain, misalnya berkeringat dingin, mirip dengan kecemasan, cuman ini intensitasnya lebih hebat, lebih berat. Ya, ada rasa tercekik, nyeri dada, ya, seperti jantungnya itu berhenti, nafasnya pendek, aliran udara seperti tidak masuk ke paru-paru, ya. Seolah-olah dia mau pingsan, seolah-olah dia tidak ada yang menolong, ya. Sehingga biasanya orang-orang yang mengalami gangguan panik, ini mereka datang ke UGD. Tidak datang ke poliklinik, mereka datang ke UGD karena seolah-olah pada saat dia tidur, dia mengalami serangan jantung. Itu yang paling sering dikeluhkan. Ini khas untuk gangguan panik. Selanjutnya, orang trauma. Orang trauma juga sering disertai dengan problem tidur. Orang trauma itu salah satu gejala khasnya adalah dia punya mimpi buruk terkait dengan trauma yang dia alami. Misal, dia pernah mengalami gempa bumi ya. Dia membayangkan pada saat dia tidur, dia mengalami gempa kembali dan dia khawatir dia tidak bisa selamat dari kondisi gempa itu. Dan dia merasakan mimpi itu berulang-ulang setelah dia mengalami bencana gempa itu. Sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak tidur, membuat dirinya terjaga. Dengan harapan pada saat muncul gempa, dia segera bisa menyelamatkan diri. Jadi ini karakter yang khas gangguan tidur pada orang dengan trauma. Ya, selain ada gejala trauma yang lain, perilaku menghindar terhadap sumber trauma, kewaspadaan yang berlebihan, ya. Ada ingatan-ingatan tentang kondisi trauma, ada flashback ya. Seolah-olah dia mengalami kembali bencana itu, dia merasakan kembali bencana itu. Padahal saat itu dia sudah tidak kenapa-kenapa, dia sudah baik-baik saja. Ini khas problem tidur pada orang-orang dengan trauma atau post-traumatic stress disorder. Berikutnya, nah ini kita bicara tentang gangguan mood dan bipolar. Ya, ini juga khas. Pada saat orang bipolar itu mengalami kondisi mania, dia merasa tidak butuh tidur. Jadi bukan nggak bisa tidur, tapi nggak kepingin tidur, nggak butuh tidur. Saya baik-baik aja kok, gitu. Saya masih banyak yang harus saya kerjakan, saya nggak kepingin tidur dulu, saya selesaikan dulu ini proyek saya. Itu khas untuk orang mania. Ya, kalau dia dikatakan kamu nggak kepingin tidur, enggak, aku nggak insomnia kok, aku nggak apa-apa. Sehingga kalau kita lihat dalam durasi 24 jam sehari, orang mania mungkin hanya tidur 1-3 jam sehari. Dan dia merasa cukup dengan tidur selama itu. Gitu. Sangat berbeda dengan orang depresi. Ya, orang depresi ini bisa mix. Bisa insomnia, bisa hipersomnia. Yang insomnia itu kurang tidur, yang hipersomnia justru
banyak tidur. Ya, pada orang depresi ini beberapa ciri khas gangguan tidur bisa muncul. Sulit memulai tidur juga bisa, ya. Itu kenapa orang depresi ini sering overlap dengan kecemasan, ya. Sulit memulai tidur. Tadi kita sudah belajar bahwa kecemasan itu ditandai khasnya gangguan tidurnya adalah memulai tidur. Tapi untuk depresi ini, ya, selain memulai tidur, ada ciri yang lain yaitu sulit mempertahankan tidur. Orang-orang dengan depresi biasanya dia bangun lebih cepat. Ya, belum waktunya bangun dia sudah bangun. Ya, pada saat dia bangun, dia mencoba untuk tidur lagi karena badannya masih capek, ya, karena dia masih ngantuk, tapi dia nggak bisa tidur. Gitu. Jadi sulit mempertahankan tidur. Kemudian pada orang depresi ini, mimpi buruknya khas. Dia mimpi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, ada yang melaporkan ke saya, pasien saya melaporkan, dok, saya itu kok didatengin, ya. Dia mengistilahkan saya mimpi kakek nenek saya, orang tua saya. Gitu. Orang tua saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, kakek saya sudah meninggal waktu saya SMP. Saya melihat mereka datang kepada saya dan mengajak saya pergi lah, gitu. Jadi mimpi-mimpinya ini terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Atau terkait dengan rasa bersalah yang mereka miliki di masa lalunya. Itu muncul dalam bentuk mimpi. Ya. Jadi tidurnya orang depresi ini sangat tidak memuaskan, ya Bapak Ibu. Sehingga itu membuat mereka datang dan meminta bantuan. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas tidur mereka. Nah, selanjutnya kita bicara tentang skizofrenia nih. Banyak nih teman-teman KPSI, ya. Kalau orang skizofrenia, dia nggak bisa tidur karena sibuk dengan halusinasi dan wahamnya. Ya. Ada halusinasi-halusinasi itu yang mengatakan di telinganya, kamu jangan tidur, kamu nanti kalau tidur dia nyakitin kamu, orang itu datang mukul kamu. Gitu. Jadi halusinasi itu yang membuat dia akhirnya tidak bisa tidur. Atau halusinasi itu yang menyuruh dia untuk tetap berjaga. Ya. Atau karena delusinya, karena wahamnya. Misal, karena dia curiga dengan orang tuanya akan membawa dia ke kantor polisi atau dia akan ditangkap oleh polisi. Kalau dia tidur dan tiba-tiba dia ditangkap, dia tidak bisa membela diri. Sehingga akhirnya orang-orang dengan skizofrenia mengikuti halusinasinya atau mengikuti delusinya. Gitu. Seandainya kita ajak tidur, mungkin mereka menolak, gitu. Tapi bisa jadi mereka juga tidak bisa menyebutkan kenapa mereka nggak kepingin tidur. Gitu. Biasanya setelah diobati gejala delusi dan halusinasinya berkurang, baru mereka bisa menceritakan, aku kemarin nggak bisa tidur soalnya ada suara-suara. Suara-suara itu tidak memperbolehkan saya tidur. Ini pada skizofrenia. Berikutnya, problem tidur pada orang dengan psikosomatik. Ya. Penyakit psikosomatik ini biasanya mereka datang ke dokter spesialis lain, baru datang ke psikiater. Karena mereka mau ngecek dulu sarafnya baik atau tidak. Datang ke dokter penyakit dalam untuk ngecek lambungnya, asam lambungnya naik terus, ususnya bermasalah, mulesnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Atau datang ke dokter paru karena dia terlalu sering sesak. Datang ke dokter jantung karena dia selalu berdebar-debar. Datang ke dokter tulang ortopedi karena punggungnya selalu sakit. Ya. Datang ke dokter yang lain juga, ke dokter saraf rehabilitasi medik karena otot-otot lehernya pada kaku semua. Jadi orang dengan psikosomatik ini mengeluhkan semua keluhan-keluhan fisik. Gitu. Tapi seringkali gangguan tidur ini akan menyertai keluhan fisik itu, Bapak Ibu. Keluhan fisik itu apa saja, Dok? Bisa dari ujung kepala sampai ujung ibu jari kaki. Gitu. Memang keluhan yang paling sering dilaporkan adalah keluhan nyeri, Bapak Ibu. Tapi bisa jadi bentuknya itu diare, gatal, leher kaku, asam lambung naik, ya, sesak, ya, seperti serangan jantung dan lain sebagainya. Gitu. Pada kasus psikosomatik ini,
Seringkali tidurnya terpotong, tidak bisa mempertahankan tidur gitu ya. Karena bisa jadi orang dengan psikosomatik ini disertai dengan gejala depresi. Jadi kadang gangguan jiwa itu datang bersama-sama Bapak Ibu. Kami menyebutnya itu komorbid ya. Cemas datang bersama-sama dengan depresi. Jadi kecemasan berkomorbid dengan depresi. Psikosomatik berkomorbid dengan depresi. Seperti itu. Itu sering kali kami temukan. Jadi ada komorbiditas. Nah, kalau yang ini rasanya jelas ya. Orang-orang yang menggunakan nafsa ya. Dok, saya itu minum alkohol supaya bisa tidur. Ada tuh pasien saya yang begitu. Pakai alkohol supaya bisa tidur gitu. Besoknya kalau dia nggak minum alkohol, dia nggak bisa tidur. Ya. Jadi orang dengan pengguna nafsa ini memang sangat tergantung zatnya. Kalau zatnya itu terutama memang yang jenis stimulansia ya Bapak Ibu. Jadi yang disebut zat stimulansia ini adalah zat yang menstimulus otak kita untuk bangkit. Jadi supaya kita on. Yang tadinya lampunya redup itu lampunya jadi terang gitu ya. Itu efek stimulansia namanya. Jadi ada pada ekstasi, ada sabu, ada kokain, ada kopi, ya ini kopi ya, atau kafein. Sebetulnya tidak hanya kopi saja ya. Kafein itu juga ada di beberapa minuman-minuman berenergi dan minuman-minuman bersoda. Ya, itu membuat kita jadi nggak bisa tidur, membuat kita jadi insomnia. Ya, dan untuk zat yang stimulan ini biasanya akan disertai dengan gejala-gejala energinya banyak. Dia terlalu bersemangat ya, sampai kadang dia nggak bisa ngerem energinya. Matanya sayu karena waktunya tidur, dia nggak tidur. Badannya pucat karena dia menggebu-gebu untuk mengeluarkan energinya, padahal dia makannya kurang, tidurnya kurang, ya. Kemudian dia banyak berkeringat dan orangnya jadi hiperaktif ya, kayak nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Nafsu makannya menurun akibat zat itu. Nah, orang-orang dengan penyalahgunaan zat ini juga sering berkomorbid dengan kecemasan, sering berkomorbid dengan bipolar, sering berkomorbid dengan depresi, sering berkomorbid juga dengan skizofrenia Bapak Ibu. Jadi akan lebih susah ya. Memang gangguan jiwa itu kalau sudah komorbid atau tumpang tindih itu akan lebih susah. Karena kita harus mengatasi keduanya atau lebih dari satu ya. Ada beberapa gangguan jiwa kita harus mengobati satu persatu. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan gitu. Ini sebetulnya adalah tips and trick ya. Bagaimana caranya tidur tanpa obat? Bagaimana caranya tidur nggak pakai alkohol gitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, hipotalamus di kepala kita ini disetel oleh orang tua kita. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu mengalami problem kejiwaan, kita juga perlu mengajak hipotalamus ini untuk disetel ulang. Gitu. Setelannya dibenerin. Gitu, supaya kita punya irama sikardian yang natural. Irama sikardian kita menjadi normal kembali. Nah, ada beberapa tips and trick saya akan bagi di sini. Yang pertama, kita bikin jadwal bangun dan tidur. Sehari-hari itu kita pengen tidur jam berapa dan pengen bangun jam berapa. Gitu. Biasanya pasien-pasien saya tanya, kamu besok ada kuliah enggak? Gitu ya. Kuliahmu jam berapa? Oh, kuliah saya jam 7, Dok. Oke, kamu mau berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6, Dok. Oke, kalau kamu berangkat jam 6 berarti kamu mau bangun jam berapa? Taruhlah jam 5. Oke. Dari jam 5 itu kita hitung mundur ke belakang. Gitu. Misal nih kebutuhan dia tidurnya adalah 8 jam. Gitu ya. 8 jam. Berarti maksimal dia harus tidur jam 9. Kalau dia mau tidur dengan durasi 8 jam. Kalau misalnya, Dok saya 6 jam aja rasanya sudah seger kok Dok, cukup. Berarti maksimal dia boleh tidur jam 11. Kalau misalnya dia punya banyak tugas gitu ya, boleh kerjain tugas. Maksimal jam 11 dia sudah harus tidur. Berarti berangkat tidurnya jam berapa? Bisa jadi berangkat tidurnya setengah 11 gitu.
Karena kita perlu ritual-ritual ya, pipis, minum susu, ganti daster gitu ya, setel kipas angin, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, kita menyiapkan ruang kamar tidur kita dengan nyaman. Jadi setiap orang itu punya gambaran kamar tidur yang nyaman itu seperti apa ya. Sejuk kah, dingin kah, remang-remang, pakai lampu tidur kah, atau gelap gulita. Ada orang yang suka tidur yang gelap gulita ya. Kemudian nggak ada suara-suara ya misalnya. Atau kalau misalnya ada keponakan, ada bayi, bayinya ditidurkan dulu baru kita bisa tidur gitu ya. Kemudian tips yang ketiga, kalau kita nggak kepingin tidur, jangan di kamar tidur. Gitu. Karena kadang aura kamar tidur yang membuat kita tidur itu seringkali pada saat kita bangun kita jadi kepingin tidur, pada saat tidur kita nggak bisa tidur. Nah, repot kan ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak kepingin tidur, sebaiknya kita nggak perlu berlama-lama di kamar tidur. Supaya auranya bawaannya nggak ngantuk terus gitu. Nanti waktunya tidur malah nggak bisa tidur. Gitu. Jadi tinggalkan tempat tidur selama kita nggak kepingin tidur. Tips berikutnya, hindari tidur siang. Nah, ini sering saya temukan pada ODGJ ya. Baik skizofrenia atau depresi. Dok, saya kalau siang nggak tahan loh dok, pengen tidur. Akibatnya tidur malamnya jadi jam 1. Tidur malamnya jadi jam 2, karena siang itu sudah banyak tidurnya. Jadi irama sikardianya nggak normal ya Bapak Ibu. Jadi untuk usia dewasa, siang hari itu kan memang kita ritmenya ritme bekerja ya, ritme beraktivitas. Jadi memang kita setel kepala kita untuk ritmenya ritme beraktivitas. Supaya malam itu bisa lebih cepat kita memulai tidur. Kemudian ini ada beberapa kebiasaan ya, yang boleh dan tidak boleh. Ini mahasiswa nih pegang laptop di tempat tidur nih, gitu. Ini mungkin masa lalunya Mas Anto ya. Jadi bekerja di tempat tidur, laptopnya di pangku atau kita sambil bahasa Jawanya delosoran ya, tengkurap terus habis itu ngerjakan tugas kita gitu. Ini ternyata mengganggu irama tidur kita gitu. Ya. Dan makan di tempat tidur, nonton TV di tempat tidur ini mengganggu. Seperti tadi saya bilang bahwa cahaya TV itu akan ditangkap oleh retina mata kita. Dan dari retina ini akan mengirim sinyal ke otak kita bahwa ini belum waktunya tidur. Jadi sinyalnya adalah sinyal belum waktunya tidur. Akhirnya kita nggak tidur. Seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah tinggalkan masalah sejenak. Jadi bayangkan kalau kita punya masalah itu taruh di kotak, kotaknya ditutup, tutupnya dikunci. Besok kita buka kembali pada saat kita bangun tidur. Gitu. Jadi taruh dulu. Ya. Kalau misalnya nggak bisa tidur, kerjakan sesuatu. Ada yang bilang, pokoknya kita bikin badan kita capek ya dok, supaya nanti kita bisa tidur sendiri. Gitu. Ya. Kerjakan sesuatu bila tidak bisa tidur. Lakukan ritual sebelum tidur. Ada orang nggak bisa tidur kalau belum gosok gigi ya. Ada orang nggak bisa tidur kalau belum ganti celana pendek kesayangannya. Gitu. Jadi sebetulnya ritual-ritual ini juga membantu kita untuk relaksasi. Ya, karena kalau kita mau tidur kita harus berelaksasi dulu. Kita nggak bisa tidur dalam kondisi tegang ya Bapak Ibu. Jadi kita mengajak pikiran, emosi, fisik, badan kita itu untuk berelaksasi sebelum kita tidur. Nah, ini tips dan trik berikutnya. Tadi sudah ada yang bertanya nih, tadi saya ngintip ya, tentang kafein dan kopi dan rokok. Ya, kita tadi sepakat bahwa stimulan itu membuat kita tidak bisa tidur, apapun bentuknya. TV itu boleh dibilang mungkin stimulan juga kali ya, TV ya. Apalagi kalau nonton Netflix gitu ya, filmnya action, wah udah jelas itu stimulan itu. Kita jadi ikut tegang. Mau tidur nontonnya Jurassic Park. Ya jelas tidak bisa tidur gitu ya. Mau tidur nontonnya Mission Impossible, ya impossible gitu ya.
nggak bisa tidur gitu. Kemudian ada juga orang-orang yang suka olahraga malam. Ada. Menurut saya olahraga itu baik. Tapi usahakan 2 jam sebelum tidur olahraga sudah kita akhiri, Bapak Ibu. Ya. Saya punya satu guru yang beliau itu punya ritual kalau beliau itu tegang atau sibuk, beliau itu mencari hotel yang ada kolam renangnya, dan beliau itu renang di malam hari, lalu mandi air hangat, ya, mandi air hangat, kemudian dia ganti baju dasar kesayangannya, minum coklat hangat atau minum teh hangat, lalu dia pergi tidur, berangkat tidur. Gitu. Jadi setelah dia olahraga sekian jam dia masih punya ritual-ritual untuk membantu dia relaksasi, lalu dia tidur. Gitu. Mungkin teh hijau ya. Teh hijau itu juga bisa membantu kita relaksasi. Itu olahraga sebelum tidur memang harus ada jarak dengan jam tidur kita. Gitu. Dilarang makan berat menjelang tidur. Nah, gitu. Dilarangnya itu berapa jam selisihnya? Ya, yang baik itu memang 3 jam ya. Jadi misal nih kita mau tidur jam 10 Bapak Ibu. Tidur jam 10 itu berarti kita makan malam jam 7. Gitu. Ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, setelah makan aliran darah kita itu akan pindah ke lambung untuk mencerna makanan kita. Semakin berat, semakin kompleks apa yang kita makan, itu lebih banyak aliran darah yang harus dipusatkan di pencernaan kita. Sehingga kadang kalau kita mau tidur juga kadang kesulitan. Seperti itu. Ini ada beberapa makanan ya yang katanya kaya triptofan. Nah, triptofan ini adalah protein, asam amino pembentuk serotonin. Yang katanya serotonin itu hormon bahagia, hormon tidur. Gitu. Jadi contohnya adalah pisang ya, protein susu. Ya, ada beberapa kacang-kacangan itu yang dikatakan kaya triptofan dan itu akan membantu kita untuk mendapatkan tidur yang nyenyak ya, tidur yang memuaskan seperti itu. Dan seandainya Bapak Ibu saat ini mengkonsumsi obat ya, obat itu nggak hanya obat jiwa aja ya, nggak cuman obat-obat dari psikiater, termasuk obat diabetes, obat hipertensi, obat jantung ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya penyakit alergi, obat alerginya itu rasanya memang harus dikonsultasikan dengan dokternya. Supaya jam minum obat dan jam tidur itu tidak bentrok. Jadi seia sekata dengan irama tidur kita. Baik. Rasanya ini slide terakhir saya tentang tidur. Dan setelah ini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi ya Mas Anto ya. Saya lihat tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Agus Sugianto untuk memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak terdengar Mas Anto. Tidak terdengar. Halo? Nah. Oke, saya copot itunya. Ya, dicopot aja. Oke. Baik teman-teman. Oke Dok, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ya kita udah familiar di KPSI. Mas Umar, terima kasih udah hadir. Mas Randi dari Jogja, Mas Rianto, Mbak Andini dari Tulungagung, terus Mas Ruby itu ya. Ya, Mas Ruby, halo. Bu Umu yang selalu aktif di grup kita di Surabaya, luar biasa. Terima kasih Assalamualaikum Bu Umu. Terus Bu Fatma dari KPSI Jogja dan Mas John. Nah, itu adalah para anggota setia KPSI dan grup-grup komunitas kesehatan jiwa. Kita akan memberi satu kesempatan atau 2-3 kesempatan dulu ke yang mau raise hand, Dok. Tadi ada
Jadi ada info dari panitia gitu. Oke, Mas Waluyo, silahkan buka mic dan tanya dulu, silahkan. Ya, Mas Waluyo, yang udah raise hand. Kalau nggak respon, kita akan lanjutkan. Ya, Dr. Uci bisa tolong diberikan hostnya ke kita, ke Mas Kiki atau ke saya. Yang mana? Ke Mas Santo aja ya. Ya, boleh. Saya bisa buka mic-nya teman-teman. Kita akan respon juga pertanyaan Monggo. teman-teman dari chat. Mana Dok? Apakah saya sudah menjadi host? Sudah. Oke. Oke, Mas Waluyo, Uyo, saya buka dulu. Ya. Udah bisa. Silakan Mas. Mau nanya kalau misalnya bangun tidur tuh tiap malam bangun tuh gimana ya? Untuk itu pegel-pegel. Selalu Oke. pegel. Oke. Mas Waluyo jangan ditutup dulu mikrofonnya. Ini tampaknya pertanyaanmu sederhana, tapi saya harus menelusuri ke belakang ya. Oke. Mas Waluyo, ada masalah gangguan jiwa nggak? Ada. Ada. Anda terdiagnosa apa? F20. Oke. Sudah lama kah? Sudah. Sudah lama ya. Oke. Jadi yang kamu keluhkan adalah bangun tidur masih pegel-pegel ya? Ya. Oke. Selama ini, ya anggaplah seminggu terakhir ya. Anggaplah seminggu terakhir. Tidurmu berapa jam sehari, Mas? Nggak tentu. Kadang kalau pengaruh obat kadang bisa tidur mulu gitu. Kadang tidur mulu. Tapi udah akhir-akhir ini udah jarang siang, jarang nggak bisa tidur. Oke. Tidur melulu itu berapa jam? Kurang lebih 13. Oh, baiklah. 13 jam dari 24 jam ya? Iya, kadang-kadang lebih sampai segitu. Oke. Kalau pas nggak bisa tidur, berapa jam itu? Kalau kira-kira 10. 10 jam? Oke. Jadi sebetulnya secara durasi tidurmu 10 sampai 13 jam sehari ya? Betul? Oke. Dan menurut saya itu tidur yang porsinya terlalu banyak ya untuk ukuran orang dewasa, benar nggak? Iya, benar. Betul, betul. Nah, dari kan kalau 10 sampai 13 jam itu berarti sekitar 11 sampai 14 jam kamu bangun ya? Iya. Iya. Biasanya apa yang kamu kerjakan? Ya kadang minum, kadang ya sembari rokok gitu kadang. Oke. Baru bisa tidur lagi, kalau ngerokok sebentar tidur lagi gitu. Ada kegiatan yang lain? Nggak ada. Oke. Oke. Backgroundnya Mas Waluyo punya keahlian atau pendidikannya apa? Pendidikan SMK. Oh ya? Jurusan apa itu? Listrik, instalasi. Wah. Tukang insinyur sakjane ya, tukang elektro kamu ya? Iya, nggak kesampaian Bu, nggak ada yang terima kayak penyakitnya ini dari penyakit. Oke, baik. Jadi sebetulnya problemnya Mas Waluyo ini adalah keahlianmu tidak terpakai ya Mas Waluyo. Ya, Iya. betul. Pernahkah dirimu merasa apa ya? Kamu punya keahlian, kamu tidak terpakai dan kamu merasa, oh aku kok nggak berguna gitu sih? Ya waktu itu sempat, ya, tadi sebelumnya kan saya bipolar. Oke. Bipolar baru ke F20. Oke. Menurutmu, apakah kamu pernah merasakan tanda-tanda depresi? Depresi nggak ada kayaknya. Oke, kalau gitu saya coba tanya, kamu jawab ya atau tidak ya? Ya, Mas Waluyo? Ya, iya Bu. Oke, baik. Dalam 2 minggu terakhir, apakah Mas Waluyo banyak murung? Murung enggak. Oke. Saya keluar terus, kadang keluar jalan-jalan keliling kampung. Oke, good. Apakah dirimu bisa merasa gembira dengan jalan-jalan itu? Ya, kadang rileks, kadang nggak pusing. Palanya kan pengaruh obat, kadang pusing. Oke. Yang kedua, apakah kamu mudah lelah dalam 2 minggu terakhir? Nggak lelah. Nggak lelah ya. Pegel badan kalau bangun tidur. Mesti duduk, rokok bisa tidur lagi, baru rileks. Tiduran baru terbangun lagi, baru aktivitas.
Oke. Apakah dirimu pernah atau sering merasakan putus asa dengan hidupmu? Waktu itu sempat pernah. Kapan itu? Belum lama. 2 minggu terakhir ada? Ya 3 minggu lah, 2 minggu 3 mingguan. 2 minggu 3 minggu ya. Oke. Kira-kira apa yang bisa membuat kamu tidak berputus asa? Ya buat aktivitas saja gitu, buat kegiatan gitu, jalan-jalan atau gimana, buat ngobrol gitu. Atau misalnya kamu dikasih proyek nih, ada kipas angin, tolong dibenerin gitu, kira-kira itu bisa membuat kamu tidak berputus asa nggak? Ya bisa sih, kemungkinan nggak putus asa, tapi nyari-nyari dulu itunya kan, mengingat sudah berapa tahun lulus gitu kan. Kamu merasa ada penurunan? Penurunan apa? Kemampuan kurang fokus kadang-kadang. Baik, oke. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan saya ini yang saya temukan ada gejala putus asa, kamu sulit konsentrasi ya, Mas? Kurang fokus. Kurang fokus, betul. Jadi boleh itu nanti ditanyakan sama dokternya, karena itu 2 gejala minor dari depresi, meskipun gejala mayornya itu tidak ada. Gitu. Solusinya sebetulnya bukan mengurangi obat tidurnya, tapi menurut saya menambah pekerjaan yang membuat kamu merasa berharga. Gitu. Sehingga kamu merasa puas dengan hidupmu. Karena bisa jadi ketika kamu bangun pagi pegel itu seolah-olah apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang tidak memuaskan. Dan kayaknya solusi supaya kamu tidak merasa kecewa, kamu balik tidur lagi gitu. Iya, tidur lagi kadang-kadang. Gitu. Iya, baik. Oke, Jadi baik, ini mungkin nanti bagian dari ini dari bagian dari advokasi kita ya, Mas Santo. Ini kan direkam ya, Mas Santo. Jadi kebutuhan teman-teman kita tidak hanya butuh obat dan psikoterapi, tapi sebetulnya butuh pekerjaan ya, butuh aktivitas, butuh dia merasa dilibatkan dalam kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mas Waluyo. Sama-sama, Bu. Iya. Halo, Mas Anto. Oke, terima kasih Dr. Uci. Oke, kita lanjut ke yang mau open mic 2 orang lagi ya, dan mohon singkat karena kita masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, Mbak Ervina silahkan open mic. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ini, Dok, saya ini profesinya sebagai psikolog yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa di Jakarta. Nah, saya mendapati beberapa pasien yang punya masalah itu kalau mereka punya kebiasaan olahraga, maksudnya misalnya mereka punya masalah pada situasi di mana mereka sedang terganggu, itu ada beberapa yang mengalami penurunan aktivitas seperti tidak bersemangat gitu ya. Tapi ketika mereka memaksakan diri untuk berolahraga secara rutin gitu, nah itu ternyata mempengaruhi pola tidur mereka. Jadi tidurnya tuh jadi lebih bagus gitu, yang tadinya dia tidur larut malam, dia bisa lebih cepat gitu. Nah pertanyaan saya, apakah olahraga itu juga bisa meningkatkan stabilitas hormonal yang menyebabkan perubahan itu tadi ya, maksudnya pola tidur menjadi lebih baik. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan para pasien yang mengkonsumsi obat-obat psikiatri dan mereka mengalami masalah dengan tidur. Sementara kan obat itu dibutuhkan ya buat mereka recovery, tapi di sisi lain obat itu punya efek jadi bermasalah dalam tidurnya. Ini gimana solusinya? Karena kan nggak bisa dihindari minum obat. Itu sih sebenarnya. Makasih ya, Dok ya. Pertanyaan pertama tentang olahraga dan hormonal ya. Bu Ervina, olahraga itu akan menghasilkan endorfin ya, Bu? Endorfin itu singkatan Bapak Ibu. Endorfin itu saya tulis di kolom chat. Endorfin itu sama dengan endogen morfin. Jadi kalau kita berolahraga, itu otak kita itu memproduksi morfin endogen. Sehingga efeknya yang pertama, orang kalau pakai morfin ya, itu yang pertama adalah nyerinya berkurang. Gitu. Yang kedua, dia happy, tenang. Ya. Jadi sebetulnya tidak hanya olahraga, semua aktivitas yang menyenangkan
Ya mungkin Bapak Ibu punya hobi ya, ada yang hobinya Ibu, mungkin Bu Ervina hobinya masak gitu ya, atau yang hobinya melihara kucing. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, kepala kita ini mengeluarkan endogen morfin. Gitu. Dan endogen morfin ini dihasilkan oleh yang namanya sebuah sumbu, Ibu. Di kepala kita itu ada hipotalamus, hipofise, adrenal aksis. Gitu. Itu yang menjawab hormonalnya. Jadi ketika kita berolahraga, kita menstimulus hipotalamus, hipotalamus akan ngomong-ngomongan dengan sumbu hormonal ini. Hipotalamus akan memberikan sinyal-sinyal kepada sumbu hormonal ini untuk memproduksi hormon-hormon yang menguntungkan badan kita. Jadi itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Ketika kita olahraga, hormon stres menurun. Ketika olahraga, hormon kesuburan kita meningkat. Ketika kita olahraga, hormon pertumbuhan kita muncul. Ketika kita olahraga, hormon konsentrasi kita muncul. Itu sangat masuk akal. Begitu. Pertanyaannya bagaimana untuk orang-orang yang sudah terlanjur minum obat? Gitu ya. Sebetulnya ini kita bicara obat secara keseluruhan ya. Untuk penyakit, untuk gangguan jiwa apapun gitu. Sebetulnya memang pengobatan saat ini itu adalah kita harus mendiskusikan obat itu bersama klien kita. Gitu. Saya ada beberapa pasien misal gini ya, pasien saya mahasiswa mau UAS, dok saya nggak kepingin tidurnya banyak-banyak dok, gitu. Saya bilang kalau kamu tidurnya nggak banyak berarti kamu harus mengkompensasi dengan kegiatan yang lain supaya moodmu nggak turun misalnya gitu. Ya dok, tapi saya pokoknya kepingin saya bisa belajar sampai jam 1 malam selama UAS ini. Nanti kalau sudah selesai UAS, saya pengen tidur. Nah jadi ada beberapa pasien itu yang request tidurnya itu disetel sesuai dengan aktivitas dan kesibukannya Bu Ervina. Gitu. Tapi ada juga pasien yang terlalu memaksakan diri misalnya. Dok aku nggak kepingin tidur gitu. Tapi kita sudah punya catatan nih, kalau dia tidur kurang dari 5 jam sehari, dia relapse nih. Gitu kan ya. Kalau dia kurang tidur sekian jam, kita punya catatannya, maka kita bisa sampaikan kalau kamu kurang tidur sekian jam dalam sehari, resiko relapsemu jadi naik. Seperti itu. Jadi di situ ada bagian konseling, kita menentukan bersama-sama, memutuskan bersama-sama. Ada juga bagian dari edukasi gitu. Mengingatkan kembali bahwa kalau dia durasi tidurnya kurang, itu akan berpotensi relapse. Seperti itu. Jadi sebetulnya ketika pasien itu mengkonsumsi obat-obatan, harapannya dia akan kembali pada siklus tidur yang normal. Ya, sambil kita observasi, dia tidak relapse-nya di berapa jam sehari. Ada satu pasien saya yang dia harus tidur 10 jam, seperti Mas Waluyo. Gitu. Kurang dari 10 jam, pasti ada insiden dia marah. Pasti ada insiden dia agresif, itu ada gitu. Sehingga akhirnya kita mengajak dia mengatur bersama-sama. Ya, mengatur bersama-sama. Oke, kalau kamu nggak bisa tidur kurang dari 10 jam, berarti nanti ritme pagi, siang, sore itu jadinya seperti apa? Itu kita atur bersama-sama, Bu. Gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah obat, tapi bagaimana kita mempertahankan kesehatan mentalnya dia dengan setelan tidur yang dia harapkan, gitu. Baik. Oke, Dok. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Ervina. Ya dok, terima kasih. Terima kasih Mbak Ervina. Oke. Satu lagi, habis itu kita harus merespon beberapa pertanyaan yang ada di chat. Meskipun tadi beberapa pertanyaan di chat sudah terjawab, jadi saya nggak akan mengulangi pertanyaan seperti minum rokok gimana, baca buku gimana. Tadi ada tips-tips dari dokter untuk biar bisa cepat tidur. Oke, Mbak Andin, silahkan open mic. Yang sudah resen, Mbak Andin, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Bu, gimana caranya aktivitas seperti biasanya itu nggak ganggu aktivitas tidur. Kayak kelamaan tidur sampai aktivitas hari-harinya keganggu. Bisa ditanya dulu, Dok. Ya, Mbak Andin, boleh diceritakan latar belakangnya Mbak Andin? Apa Mbak Andin ada masalah kejiwaan saat ini di terapi atau bagaimana, Mbak?
Iya, ini ada masalah kejiwaan masih di terapi, Bu. Ya. Mbak Andin didiagnosis apa, Mbak? F25. Jadi Mbak Andin ini keluhannya terlalu lama tidur ya, jadi mengganggu kegiatan ya? Iya, iya itu. Terlalu lama tidur dan bangunnya itu pegel-pegel, Bu. Pegel-pegel, lalu mau bangun aktivitas ini. Ya. Badanku pegel, jadi aku nggak enak tidur lagi. Oke. Gitu. Mbak Andin pernah mengamati enggak? Mbak Andin ini tidur yang pas itu berapa jam sehari? Tidur yang pas 10 jam. Ya. 10 jam. 10 jam itu Mbak Andin mau bangun jam berapa? Biasanya tidurnya jam 9, bangunnya jam 5 sudah bangun. Jam 5 sudah bangun. Berarti itu berapa jam? Nggak sampai 10 jam ya, 8 jam itu ya? Iya. Ada tidur siang? Ada, Bu. Berapa jam itu? Kadang tuh jam 8 udah tidur lagi, Bu. Jam 8 siang tuh udah tidur lagi. Oke, baik. Sampai jam berapa itu? Jam 8 siang, 1 jam. Jam 10 itu udah. Bisa diulang, Mbak, sampai jam berapa? Jam 8 Pagi sampai jam 9, agak mau siang itu 9 sampai jam 10-an. Oke, baik. Ya. Dan itu Mbak Andin nggak suka ya tidur paginya itu ya, karena mengganggu ya? Iya, suka. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Andin. Jadi karena Mbak Andin ini didiagnosa F25 ya. Jadi ini memang sangat individual, obat yang diharapkan oleh dokternya dan obat yang dirasakan oleh pasien ini sangat individual. Sebetulnya kalau saya boleh menyarankan, Mbak Andin punya catatan. Misal nih hari ini ya, hari Minggu 19 Juni 2022 gitu. Pagi bangun jam berapa? Kemudian tertidur kembali pagi hari jam berapa? Kemudian bangun pagi jam berapa? Kemudian nanti malam tidur jam berapa? Jadi sebelum Mbak Andin kontrol ke dokternya, Mbak Andin bikin catatan lalu dilaporkan kepada dokternya supaya obatnya Mbak Andin disetel ulang. Oh, gitu. Ya. Mbak Andin biasanya sudah jelas? Ya. Sudah. Baik. Ini sekaligus saya mau kasih tips juga untuk teman-teman yang ODGJ ya, yang mendapatkan obat dari dokternya. Ada baiknya teman-teman itu membuat yang namanya sleep diary. Jadi diary itu nggak cuma diary curhat ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Sleep diary ini sangat membantu kami para dokter untuk menyetel obatnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi sleep diary itu jadwal bangun, jadwal tidur siang, jadwal bangun dari tidur siang, ya, sampai ngantuknya kita itu bertahan sampai berapa lama, itu dicatat dan dilaporkan kepada dokternya. Sehingga nanti dokter itu bisa membantu menyetel ulang obat-obatan yang membuat ngantuk, supaya bisa mungkin diganti dengan obat-obatan yang tidak terlalu ngantuk. Gitu ya Mbak Andin? Oke, terima kasih dokter. Semoga Mbak Andin jelas ya Mbak ya. Oke deh. Kiranya beberapa pertanyaan di chat juga terjawab dengan pertanyaan Mbak Andin tadi, karena ada beberapa menyampaikan minum obat ABC tetapi masih mengalami gangguan tidur gitu dok. Ya, terus kita udah 3 ya tadi. Mas Umar bentar ya Mas, kita habis ini ya, kita respon dulu beberapa pertanyaan yang ada di chat yang kiranya kita tidak akan mengulang lagi ya. Kebanyakan itu sudah mengulang dok. Coba sambil kita cari yang belum mengulang karena pertanyaannya hampir mirip-mirip tadi. Oh, kalau faktor pasangan dok yang terus mengorok mengganggu ini gimana nih? Kalau gitu pasangannya diajak ke dokter, diobati ngoroknya ya? Ada dok terapinya? Ada. Itu biasanya datang ke dokter saraf atau dokter THT, Mas Santo. Oke, begitu Mbak tadi siapa yang menyampaikan ya? Nah, pertanyaan tentang pasangan yang ngorok. Kita turun ke bawah dan
Dok, saya masih dari Mbak Siti, minum Merlopam dan Serequel, tapi tetap saja tengah malam itu apa nih? Nggak jelas nih. Tengah malam terbangun atau gimana? Apa yang dilakukan biar bisa tidur lebih awal? Kiranya tadi kalau menyimak ada tips-tips ya, tidur lebih awal, itu akan membantu. Gimana Nah, Dok, direspon? ini ya, terima kasih, ini Mbak Siti Nur Asia ya. Jadi tidur itu tidak hanya ditentukan oleh Merlopam dan Seroquel seperti tadi yang saya sampaikan. Ada banyak hal yang lain yang memicu kita nggak bisa tidur. Gitu. Justru menurut saya mungkin dalam webinar ini kita berharap teman-teman berefleksi. Oh ternyata masalah saya ada di mana gitu. Bisa jadi mungkin sleep hygiene-nya nggak jalan ya. Jadi kita tidak melakukan ritual-ritual sebelum tidur sehingga kita tidak merasa bahwa tidur itu perlu ritual. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau saya pakai daster atau pakai celana pendek nyalakan AC gitu ya, gosok gigi, membersihkan muka dulu gitu. Jadi orang berpikir bahwa tidur itu sesuatu yang pasif ya, padahal ternyata untuk kita bisa tidur nyenyak itu kita harus aktif mempersiapkan diri kita menuju tidur yang berkualitas seperti itu. Jadi sebelum saya menjawab tentang obat-obatan, mungkin saya harus mereview dulu apa yang terjadi sama Mbak Siti nih ya. Kebiasaannya Mbak Siti, termasuk ritme aktivitasnya Mbak Siti seperti apa. Kalau seperti Mas Waluyo yang punya keahlian, tapi ternyata kemudian keahliannya tidak diberdayakan secara optimal ya, kemudian akhirnya gabut, konsentrasi menurun, itu sebetulnya yang dibutuhkan bukan obat. Akhirnya kan yang dibutuhkan adalah sebuah aktivitas rutin yang bermanfaat dan produktif seperti itu. Ya kira-kira begitu ya Mbak Siti. Oke, terima kasih Dok. Kita lanjut ke Pak Iskandar ya. Saya pria berusia 53 tahun, mengalami sulit tidur, pernah ke psikolog usia 18 tahun, menerima alprazolam, valium. 4 bulan lalu, hampir 2 bulan susah tidur Dok. Terus gangguan tidur tiba-tiba datang, terus tapi nggak tahu penyebabnya, karena beda-beda yang dirasakan, dan saya bisa tebak, tapi ini kayaknya bukan pertanyaan Dok, kayak sharing aja bahwa akhirnya yang bersangkutan Bapak ini di saat susah tidur menendang tembok kamar, mereview tandikan bola sampai tertidur, dan sekarang saya terima saja saat susah tidur. Gimana Dok ini? Meskipun berdikir tetap efeknya tetap aja. Cepatlah. Oke. Kalau saya boleh menyarankan dari ceritanya Bapak atau Mas ini ya. Ini belum definitif masalahnya ya. Gitu. Jadi gini, oh ini Bapak umur 53 tahun. Seperti tadi saya sampaikan bahwa gangguan tidur itu masuk dalam salah satu gejala-gejala gangguan jiwa yang lain gitu. Kalau yang saya rasakan ini Bapak punya problem emosi, problem pengendalian emosi. Ketika Bapak susah tidur, emosi jadi sulit terkontrol dan Bapak cenderung melakukan perilaku-perilaku agresif ya, seperti meninju, menendang ya, seperti itu. Jadi untuk problem emosinya ini, selama problem emosi ini tidak teratasi, sebetulnya alprazolam dan valium itu hanya membantu tidur, tapi problem emosi yang sebenarnya ini belum diutik-utik, belum di-manage gitu. Dan kalau problem emosi ini tidak termanage, ini akan balik lagi ke problem tidur. Dan problem tidur akan memperberat kondisi emosi. Jadi ini seperti lingkaran setan yang harus kita putus sebetulnya. Gitu. Saya berharap dengan adanya paparan tadi, teman-teman juga, Bapak Ibu juga jadi lebih aware, oh ternyata ada problem emosional yang harus di-manage gitu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa gangguan tidur ini jadi pintu masuk untuk ketemu masalah-masalah yang berikutnya atau ketemu masalah-masalah yang lebih besar lagi yang perlu di-manage secara lebih serius, lebih dari sekedar insomnia seperti itu. Oke, ya. Baik Dok. Ya. Terus satu ini kayaknya yang terakhir ya, karena habis ini kita akan closing. Bapak Ibu silahkan isi link absensi juga. Ini nanti mungkin kalau masih sempat kita minta raise hand satu lagi. Dokter, ini izin bertanya. Ini kaitannya gangguan tidur dengan gangguan kejiwaan, Dok. Jadi yang bersangkutan ini adalah mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir. Penelitiannya itu 27% pasien skizofrenia mengalami insomnia. Apakah hal tersebut disebabkan atau ada keterkaitan efek samping dari terapi antipsikotik? Oke.
Kebanyakan antipsikotik tidak menyebabkan insomnia, justru menyebabkan tidur. Ya, yang biasanya justru bukan membuat tidak tidur ya, tapi memberikan efek stimulus itu antidepresan ya. Memang membuat mood jadi up gitu. Dan memang kebanyakan antidepresan tidak punya efek untuk menidurkan, tidak punya efek sedasi gitu. Tapi kalau antipsikotik sebetulnya salah satu target simptomnya adalah untuk mengatur siklus tidur. Jadi kalau yang ditanyakan apakah antipsikotik memicu insomnia, insya Allah tidak. Oke. Gitu. Baik. Berarti statement tadi ada yang merespon di chat bahwa tolong dijelaskan antara kaitannya gangguan tidur dengan gangguan kejiwaan. Jadi sementara penjelasannya sudah terjawab oleh Dr. Uci. Tadi yang Mas Umar raise hand, Mas Randi juga raise hand. Kalau bisa Mas Randi menyampaikannya singkat, jadi bisa Mas Umar tadi udah lama terus. Kita kasih kesempatan Mas Umar dan Mas Randi, tolong dibagi ya waktunya dikit. Silakan Mas Randi untuk open mic. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya Randi, usia 29 tahun. Mau nanya dok, kalau languishing termasuk gangguan tidur bukan dok ya? Languishing. Apa itu? Kayak perasaan hampa gitu loh dok. Pas saya pernah mengalaminya selama 2021 kemarin dok gitu. Saya Perasaan hampa. Tidur siang tapi kok kayak gak kerasa capek gitu loh dok. Istilahnya apa? Oke, Mas Randi ini berobat untuk problem apa? Gangguan bipolar dok, episode campuran. Oke. Dan kamu sering merasa hampa ya? Iya, ya mungkin tahun lalu dok, pas Desember terakhir tuh dok, sering kayak gitu. Oke. Baik. Apakah tidurmu kamu rasakan kurang? Enggak. Tidak kurang ya? Tidak kurang. Jadi pertanyaannya tidak terkait dengan tidur ya, jadi perasaan hampa ya, atau empty ya? Tapi terjadinya pas tidur siang dok gitu loh. Pas tidur siang kamu merasakan hampa? Iya betul dok. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi yang saya tangkap adalah Mas Randi ini merasa tidurnya jadi nggak berkualitas ya, nggak memuaskan ya. Betul. Ya, nggak memuaskan ya. Oke. Bisa jadi tidur yang tidak memuaskan itu pertama karena Mas Randi tidak tidur dalam. Tidurmu nggak dalam, jadi kayak tidur ayam. Iya. Gitu. Gini, kalau Bapak Ibu biasa pakai smartwatch ya, kayak Xiaomi atau Samsung atau apa ya, merek-merek tertentu lah. Ada beberapa smartwatch itu yang bisa menganalisis tidur ya. Saya juga sering menggunakan itu untuk menganalisis kualitas tidur saya gitu. Jadi kalau misalnya kualitas tidur saya itu, durasi tidur saya 6 jam sehari gitu ya. Saya ternyata menurut smartwatch itu, tidur dalam saya itu hanya 1,5 jam. Gitu. Jadi ternyata dalam fase tidur kita itu ada fase yang dimana kita betul-betul tidur, nggak dengar apa-apa, nggak mikir apa-apa, dan kita betul-betul yang istirahat, nggak ngerasa apapun. Jadi sebetulnya kita berharap tidur kita itu bisa dalam seperti itu. Nah, kalau tidur kita nggak bisa dalam, itu biasanya akan memunculkan keluhan-keluhan yang rasanya kita nggak istirahat. Gitu. Jadi nanti Mas Randi bisa mengkonsultasikan obat-obatannya dengan dokternya, sampaikan bahwa saya tidur, tapi saya merasa tidak puas dengan tidur saya. Iya. Gitu. Sama ini dok, apakah obat antipsikotik Safris, Asenapin tuh bisa bikin somnolensis dok? Jadi saya pernah konsumsi Safris itu, begitu tidur malam kayak langsung berkualitas dok, bangunnya paginya langsung seger gitu. Betul. Itu artinya kamu cocok dengan molekul dari Safris. Oke dok. Gitu. Jadi itu bisa kamu sampaikan sama dokternya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya dokter pribadi ya, informasi apapun itu sangat bermanfaat buat kami. Kalau saya gitu, saya merasa bermanfaat. Misal nih, dok saya nggak cocok sama obat ini, saya cocok dengan ini. Itu
sangat mempengaruhi persepan saya, sangat mempengaruhi pengobatan saya. Karena ketika pasien itu merasakan manfaat obat tertentu, maka kita akan lebih berpihak pada obat itu untuk pasien ya. Untuk pasien ya, bukan untuk kami ya, untuk pasien itu. Misalnya kamu mengatakan, saya kalau pakai Asenapin, pakai Sapris, tidur saya jadi lebih nyenyak. Gitu. Kamu boleh mengatakan itu pada doktermu, Mas. Sangat boleh. Oke, Dok, kita Ya. harus terpaksa karena mengingat waktu yang sudah mepet. Terus kita juga ingin mengingatkan, Dok, bahwa webinar ini akan diberikan e-sertifikat. Jadi teman-teman silahkan isi link absensi peserta, terus materi dan dari Dr. Uci, rekamannya akan diberikan melalui email. Jadi peserta silahkan mengisi link yang ada, terus absensinya silahkan diisi. Terus kalau ada review tentang moderator, mohon jangan terlalu kejam ya. Terlalu kejam suaminya. Karena saya tidak biasa jadi moderator, jadi ini adalah excuse saya. Pertama kali ini saya jadi moderator. Terima kasih Dr. Uci, teman-teman semua. Mas Umar, mohon maaf. Nah, bisa dilanjut saja nanti chatting ke kita. Kita akan sampaikan pertanyaannya ke Dr. Uci. Bisa, tetap bisa. Insya Allah, siap. Ya. Terus teman-teman terus disimak Facebook KPSI, Instagramnya juga, karena kita akan update semua informasi tentang kesehatan jiwa dan kita pastinya akan memuat real atau sharing-sharing informasi. Kalau saat ini kita punya ide, berarti kita akan nulis tentang sleep hygiene dan bagaimana tips-tips untuk bisa nyenyak tidur. Jadi dari pemaparan Dr. Uci tadi kita bisa simpulkan demikian. Terus satu yang bisa saya tangkap adalah informasi sekecil apapun tentang tidur kita atau teman-teman ketika mengalami minum obat A, terus reaksi tidurnya bagaimana, terus bagaimana jadwal tidur kita, itu penting disampaikan ke dokternya masing-masing. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Uci. Kiranya kita harus tutup acara kita sampai saat ini karena kita sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat jiwa dan semoga teman-teman bisa tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah boleh live ya? Boleh Dok, monggo. Silahkan teman-teman yang